Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Masjid Al-Ikhlas Wilada Ketol, Kota Tangerang Selatan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan semuanya, dan para pengurus Yayasan Pemedenias yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, dan para santri Yayasan Pemedenias serta para anak-anak binaan Yayasan Pemedenias yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai bersama-sama kita semua. Alhamdulillah, di siang yang berbahagia ini kita bisa dapat ya bertemu bermuajahah di kediaman kami ini. Ya, inilah kediaman saya, ibu-ibu ya. Ya, saya tinggal di sini bersama istri saya, anak saya di sini ya. Tapi ini juga menjadi salah satu kumpulan untuk kegiatan-kegiatan Yayasan Pemedenias ya. Ya, kami dari pengurus dan keluarga besar Yayasan Pemedenias mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban ya, selamat datang dan semoga berbahagia, berkentraman hatinya dengan hadirnya ibu-ibu di kediaman kami ini. Ini sebelah ini ibu-ibu, ini adalah sekretaris kita, sekretariat yayasan kita. Saya sengaja karena belum kami mendapatkan sebuah rumah yang bisa kami tempatin, dan akhirnya saya korbankan rumah saya ya demi untuk memajukan yayasan yang mulia ini. Adapun asrama kita yang nanti ya sama-sama kita akan kunjungi ke sana. Habis nanti acara kita ini pembukaan ini kita ke sana nanti Bu ya. Dia asrama. Jadi ya anak-anak kita ini ya tinggal di asrama yang ini ya, yang baju putih. Nanti kita ke asrama coba jalan-jalan. Ya, nanti ibu-ibu bisa lihat ya bagaimana tempat tinggal mereka yang sudah kita sediakan di situ. Yang itu kita adakan kegiatan macam tahfidzul Quran, kegiatan pelajaran agama yang lainnya setiap sore seperti itu. Kami dari Yayasan Pemedenias sangat bangga hati ya dengan dikunjungin oleh Ibu Majelis Ta'lim. Kemarin saya itu sontak terkejut dan ada kebahagiaan tersendiri. Subhanallah, bukan satu mengkabarkan begini, mau berkunjung, la haula wala quwwata illa billah. Oh, saya berbahagia sekali ya. Artinya adalah ada kesinambungan hati ke hati kita ya, di samping kita menyambung silaturahmi dengan sesama kita semuanya, dan ibu-ibu juga bisa puas melihat, oh ini yang selama ini kami berikan santunan ini yang selama ini kami berikan titipan lemari kan gitu. Jadi ibu-ibu nanti bisa ada lihat ya lemari kemarin yang sudah kita berikan ya. Sudah jadi lemari udah kita kita tempah gitu, alhamdulillah jadi lemari. Pesan jadinya? Pesan. Karena kalau yang jadi seperti gitu nggak ada buku pesan ya, nggak ada saya. Jadi Ustadz Damrul ini adalah pengawas Yayasan Pemedenias, menjadi seorang media yayasan kita ini. Nanti kalau seandainya ada di kita itu ada Facebook, ada YouTube ya. Semoga Bu Kamsa udah share ke grup kali ya, biar ibu-ibu bisa lihat ya sekali. Kan subscribe dan bisa lihat kegiatan kita di situ, macam-macam kegiatan kita di situ ya. Ya. Sebelum kita menjadikan ini sebuah yayasan yang sah, alhamdulillah kita sebuah yayasan yang sudah terdaftar di Kemenkumham ya. Alhamdulillah itu. Tadi sebenarnya cari papan nama. Atau itu ada. Di sini. Ini depan nih. Pas di pintu saya nih. Oh, iya. Ada papan nama situ Bu. Ada. Jadi memang kita belum memasang plan yang ini karena tempat kita belum pasti ya menetap di situ. Soalnya kita belum ada keinginan untuk masang plan yang lebih jelas begitu.
Yayasan Pemedenias ini sudah berdiri sejak 2019 yang lalu. Ya, alhamdulillah kurang lebih jalan 2 tahun lah ya. Ya masuk deh, masuk. Selawatnya lah binaan kita. Anak yatim masuk. Ya, masuk aja. Ya. Alhamdulillah lah Ibu Majelis Taklim ya bisa kami melaksanakan sampai kegiatan ini, ya bisa kami berikan kontribusi buat anak-anak ya dari daerah Pulau Sumatera Utara. Ya, itu saja kata sambutan dari kami dahulu ya. Selanjutnya nanti silakan dari ibu-ibu menyampaikan sambutannya, siapa yang apakah Bu Ketua atau yang lain, ibu yang lain, Bu RW atau siapa, Bu Nina atau Bu Nini atau yang lain, silakan ya. Mungkin dari kami ya, nanti akan setelah nanti itu baru nanti ada pengarahan sedikit dari Ustaz Amrul ya tentang Yayasan Pemedenias ya. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami, dari saya sedikit Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Abdul Aziz Laya ya, Masya Allah, Insya Allah senantiasa menjadi guru kita ya Ustadz. Majlis Salim ibu-ibu Tirada Gotol, Majlis Salim Ahillah Tirada Gotol, dan teman-teman semua yang hari ini bisa hadir di sini, Masya Allah. Jujur Ustadz, kami pun merasa bahagia bisa hadir di sini, dan sebenarnya semangat punya semangat yang lebih gitu ya. Pada saat pertama kita mau Yayasan Ustadz butuh lemari, ayo gitu kita galang ibu-ibu. Masya Allah juga responnya dari ibu walaupun masih belum banyak ya Ustadz ya. Semoga tambah banyak kan ya. Jadi gitu. Nah ini kali kedua ya, semoga jadi ini ya Ustaz ya, jadi apa namanya, jadi ikatan gitu ya, jadi ikatan, semoga hal-hal yang baik ini jadi semangat buat ibu-ibu, tambahnya iman, kekuatan iman Islam untuk kita semua. Mohon maaf baru ini yang bisa kita kasih gitu kan, semoga berkenan. Ini amanah dari ibu-ibu Majelis Salim Aliklas, semoga berkenan menerimanya karena Allah, dan semoga Allah ridho dengan apa-apa yang kita kasih, sehingga menjadi manfaat untuk ibu-ibu yang memberikan infaknya. Amin ya. Ya, dari saya cukup. Sambutan yang kedua dari Bu Erwi, silahkan ngomong Bu. Sebenarnya sudah terwakili. Sudah terwakili Pak RW ya. Silakan sebentar. Saya mau kenalan aja ya Pak Ustadz. Silakan Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini alhamdulillah kita diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Alhamdulillah Allah memberikan langkah kaki kita ke tempat ini, atas izin Allah juga kita dapat bersilaturahmi di Yayasan Pemedenias. Iya. P-nya apa tuh? Peduli. Oh, peduli masyarakat Mualaf yatim dan dan duafa. Nias. Nias. Peduli mualaf Yatim. Nias.
perkenalkan Pak Ustadz. Iya. Saya baru kali ini saya baru kali ini tadi saya itu baru selesai masak, dapat WA dari Bu Ketua Majelis Taklim, Bu Kop itu, Bu RW bisa nggak ikut? Oh alhamdulillah, insya Allah siap sama sekarang. Alhamdulillah hari ini saya luang. Pak Ustadz ini udah berapa kali saya lihat, karena itu kita ada di grup itu, undangan di grup itu, begitu Pak Ustadz yang itu sebenarnya saya kepengen tapi dilarang nggak, Allah belum mengizinkan ya, baru kali ini Allah izinkan saya kenal dan silaturahmi dengan Pak Ustadz. Semoga harapan saya ya, semoga kedepannya ini bukan sekali dua kali ini, tapi bisa terus berkesinambungan. Semoga apa yang kita beri ini walaupun sedikit ya Pak Ustadz, jangan dilihat dari ini ya Pak Ustadz, tapi mohon anak-anak dan Pak Ustadz itu nilai dari itikad baik kita. Sementara ini yang bisa kami semoga nanti Allah mempercayakan yang lebih membuat yayasan PMJ Domias. Semoga kedepannya yaitu harapan kami Pak Ustadz. Jadi nanti setelah ini kita bisa bercerita gitu dengan yang lain, dengan jamaah yang lain. Oh benar adanya di sono. Kalau kita langsung datang kan oh begini toh. Jadi itu semoga saja itu bisa menambah semangat kita ya, giroh kita loh. Ini loh keadaannya di sono begitu. Siapa tahu nanti ada yang lain tertarik lagi begitu kesini lagi, nambah lagi, ngajak yang lain lagi. Antara gitu. ya dan tidak ya. Ada dan tiada. Ada dan tiada. Bukan cuman lewat Pak Ustadz, tapi dengan kita silaturahmi begini kan, kita tahu ini anak-anaknya gitu ya. Gimana anak-anak kita tatap muka kan lebih percaya. girohnya kan pasti beda. Pasti berbeda. Semoga anak-anak dan Pak Ustadz juga berkenan ya dengan kehadiran kami. Walaupun begini yang bisa kami beri baru segini gitu loh. Subhanallah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Bu Kapsatun, Bu Ketua Majelis Taklim dan Ibu RW, Masya Allah kami semakin menambah kebahagiaan kami ya dengan ungkapan-ungkapan selama ini seperti ini ya. Ini Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang berlipat ganda kepada ibu-ibu semuanya dari setiap langkahnya, dari kediamannya tadi di Villa Dakutong sana ya, hingga sampai ke tempat kediaman kami dan kembali ke ibu-ibu semuanya. Masya Allah, kata Nabi kita alaihi salatu wassalam ya, man silla silaturahima, barang siapa yang menyambung silaturahmi kepada saudaranya ya, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan sahalallahu umrah, akan memudahkan urusannya, rezekinya, wa talla umrah, dan akan dipanjangkan umurnya. Nah, moga-moga ibu-ibu yang majelis taklim ini luar biasa ini ya, benar-benar menjadi para ahli surga nantinya ya. Nah, yang Allah Tabaraka wa Ta'ala inginkan di sana kita semuanya. Nah, dari semua yang sudah disampaikan ini, titipkan ini ya, sembako buat anak-anak ya. Masya Allah, luar biasa sekali pengorbanan ibu-ibu majelis taklim ya, mulai dari titipan beli lemari ya, sampai kemudian membawakan ini sama ya kita lagi ini sama anak-anak ya. Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda buat ibu-ibu semuanya ya, yang sudah berkontribusi terhadap kebutuhan anak-anak santri kita ini. Ini adalah perjuangan kita bersama ya. Sering saya ungkapkan di majelis taklim, Bu Ermel dan Bu Kapsatun, nah, seluruh ibu-ibu ya, sering saya ungkapkan itu di majelis taklim dimanapun saya mengisi ataukah di
suatu event-event seperti begini, kalau ada temu dengan teman-teman, bahwa kami dari pengurus Yayasan Pembelian itu adalah cuma pegawai doang menjalankan. Sesungguhnya ini kebersamaan kita. Ini adalah namanya amalul jam'iyah. Ya, kalau tanpa kita yang mensupport ini, maka niscaya itu tidak akan bisa terbangun dan tercipta para kader-kader dakwah di daerah minoritas muslim ini di Nias tertentu. Maka kami dari salah satu sebuah yayasan yang ada di Jakarta ini, dari Pulau Nias, Sumatera Utara, berusaha semaksimal mungkin ya dari kami ini agar kami bisa memberikan kontribusi kepada putra-putra muslim Nias, sehingga bisa anak-anaknya akan merdeka untuk belajar apa pendidikannya. Itu aja yang kami harapkan sebenarnya. Dan yang kedua, tujuan kami itu adalah agar ada para kader-kader dakwah yang bisa nanti kami udah tua ada yang menyambung estafetnya. Ya, kita nggak tahu di namanya daerah minoritas, kita nggak tahu ke depan bagaimana kita umat kita di sana. Bisa saja hanya nama tapi nggak ada ke pemahaman Islam. Nah, inilah yang kami hadap sekarang. Iya, kader dakwah kita di sana. Nah, ibu-ibu majelis taklim sudah menjadi bagian daripada itu, masya Allah ya, sudah menjadi bagian daripada itu perjuangan ini. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadi saksi bagi kita semuanya, ibu-ibu ya, dengan bersamaan kita di hari yang berbahagia ini. Ya, baik ibu-ibu, Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita dengarkan satu arahan dari Ustaz Amrul ya, kebijakan dari Ustaz Amrul nanti, kita sama-sama dengarkan dulu ya tilawah Al-Quran, hafalan Ananda yang sudah kami didik selama ini ya, Ananda Revan Azman Tanjung, umur berapa nak? 12 tahun, kelas 7 MTS. Ya, sekolah anak-anak kita ngajar dari sini. Mereka kalau pergi sekolah cuma jalan kaki doang. Enggak, nama Al-Kausar. Cuma 2 menit dari sini. Ya, kepada Ananda Revan, silakan bacakan sama kita nak surat An-Nazi'at ya, An-Nazi'at ya. Yang sanggup ya An-Nazi'at ya, yang sudah kamu hafal. Dia sudah hafal, anak kita udah selama mau 4 bulan di IPM-nya dia sudah 1 juz. Iya, sudah 1 juz. Alhamdulillah. Mu'alaf juga. Ini enggak du'afa. Oh, du'afa. Iya, nanti akan saya perkenalkan habis dari bicaranya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqan wan nasyitati nashtan was sabihati sabha فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى تزكى وأهديك إلى ربك فتغشى فأراه الآيات الكبرى فكذب وعصى ثم دبر يسعى فأثر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى
فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يغشاها كأنهم يوم يرونها لم يهبطوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Sadaqallahul Allah subhanallah jazakallah Ananda sudah menerangkan etiketa membaca Al-Quran ya. Ya inilah Bu hasil didikan kami belum memberikan keafdolan atau kesempurnaan sesuai dengan hak bacaannya, tapi alhamdulillah kita sudah menunjukkan keseriusannya ya untuk belajar dan mengikuti program KBM di asrama Yayasan PBN Nias. Ya, selanjutnya kita ibu-ibu kita coba dengarkan ya sebuah arahan dari guru kita Ustadz Amrul Fajri Marunduri. Kemudian oleh Fadl Musykurah. Baik, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li wajhikal karim wa li sultan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati Ketua Yayasan PMYD Nias, yang saya hormati para bunda, manggil bunda atau manggil ibu. Karena kalau kita di sekolah biasanya bunda. Soalnya kalau saya bunda, saya kerja di SMA Islam Sinar Cendekia. Sama dengan Ustadz Aziz. Humas, saya humasnya. Jadi jadi udah biasa kalimat bunda itu ke ibu-ibu. Lidah gitu. Biasa. Jadi alhamdulillah, insyaallah kita semua diberkahi oleh Allah. Semua anak-anak ini adalah bentuk kasih sayang kita semua. Salawat berangkai salam kita haturkan, semoga Allah titipkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Rahmat dan segala usaha serta perjuangan beliau, Islam itu bisa nyampe di rumah kita. Islam itu bisa nyampe di hati kita. Yang lebih dahsyatnya adalah kita beristiqomah dalam Islam. Ini yang paling utama. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, perkenalkan nama saya Amrul Fajri Marunduri. Saya ini asli orang Nias, sama dengan Ustadz Aziz. Jadi dan saya juga termasuk bagian yang bersama Ustadz Aziz ini pengurus daripada yayasan ini. Yayasan peduli PMYD, peduli mu'alaf yatim dan duafa. Sebenarnya nama ini nama kedua pada dasarnya. Nama pertama itu adalah Yakdimnas. Akhirnya kita mikir yang awal itu nama pertama itu adalah khusus untuk anak-anak yatim.
ternyata kita coba kembali review kembali bahwasanya ternyata kita bukan di Nias ini bukan anak yatim, bukannya dua yang ada, ternyata ada mu'alaf. Nah, bagaimana sih kita menjadi fasilitator? Nah, sedikit sejarah kami sampaikan tentang yayasan ini, Bunda. Ini pada dasarnya ketidaksengajaan. Beliau ini hobi banget pengen balik ke Medan. Hobi banget nih. Benar. Saya jengkel banget saya. Kenapa saya jengkel, Bunda? Beliau ada teman-teman semua sekolah di Al-Hikmah beasiswa. Ketika tanda tangan itu, salah satu tanda tangan dari beasiswa itu ada satu pertanyaan, setelah kamu mendapatkan beasiswa di Al-Hikmah ini, kontribusi kamu apa? Itu yang menjadi kenapa saya jengkel sama beliau. Akhirnya saya coba sampaikan sampai pelan-pelan. Kalau antum pulang, Ustaz, antum mau buat yayasan kan? Betul, katanya. Mohon maaf, saya bilang, yayasan itu butuh ini, butuh dana. Kalau kita balik ke Nias atau ke Medan, antum pertama di Medan tidak dikenal. Harus butuh beberapa tahun baru dikenal. Apalagi di Nias, orang aja butuh 100.000 begitu besarnya. Bagaimana kalau seandainya kita buat sesuatu yang luar biasa? Ternyata beliau dia punya ide. Itulah awal masalah. Nah kemudian, sebelum menjadi yayasan, Bunda, kita jadi komunitas dulu. Itu benar-benar merangkak dari bawah kayak bayi, berjalan, naik. Akhirnya alhamdulillah dari komunitas ini Allah percayakan. Sebenarnya sebelum komunitas ini, saya ini juga adalah korban beliau. 2011 beliau bawa saya ke sini untuk belajar agama. Makanya saya bilang saya korban beliau. Dia ini punya banyak jasa banget nih. Jadi akhirnya itu sudah 2011 mulai jalan, adik-adik saya naik ke atas, naik. Dan ini adalah realisasi kami tahun ini, Bunda. Aslinya ada binaan-binaan kami yang sudah komitmen dengan kami, dengan pesantren-pesantren di luar sana, kita masukkan di dalam pesantren. Sampai sekarang masih ada. Ada di Bogor, ada di Solo, Ustaz. Iya. Ada di Solo, itu asli. Jadi anak-anak Nias, Anak Nias kita sharing, kita rekomendasi, Bekasi, baru kita berikan di sana. Jadi melalui jalur kita. Nah, akhirnya muncul kalimat komunitas naik menjadi yayasan ini. Saya bilang kayaknya butuh sebuah landasan biar kita dipercaya deh. Insya Allah kita udah amanah. Makanya sejak kita mendirikan ini, Bunda, kita tidak mendapatkan apa-apa. Wallahi. Makanya semuanya pengurus ini kerja semua. Guru semua rata-rata kebetulan juga. Jadi gayung bersambut, Bunda. Kita ngajar di sekolah, ngajar di yayasan kita. Nah akhirnya setelah itu anak-anak itu saya munculkan ide, ayo deh kita anak-anak Nias yang mendapat beasiswa ada 5 orang tuh, bagaimana caranya kita? Ternyata beliau realisasi, Masya Allah. Dan di sisi lain beliau sampaikan, beliau utarakan, beliau konsep dan kita realisasi. Kami ini cuma penggerak aja, beliau sih otaknya dia. Ustadz Aziz, Abdul Aziz lain. Nah akhirnya tahun ini kami mencoba merealisasi lebih daripada itu. Ada sebenarnya sebelum realisasi anak-anak ini, Bunda, kami hadirkan di sini. Di belakang rumah beliau ini kan ada tanah nih. Tadinya mau kita ajukan apa Ustaz ya? Untuk buat pesantren wakaf gitu. Ternyata daerah sini lagi bermasalah, kasus. Makanya Sepanjang ini ya kasus sepanjang kasus. dari ujung jalan tuh sampai ujung kasus. banyak kasus. Ngeri sedap atas nama. Akhirnya saya bilang, dia boleh bilang sih, gimana sih kalau kita alihkan yang lain? Ayo, saya bilang. Kita yang ternyata merealisasikan anak-anak. Jadi Bunda, pada dasarnya kenapa kami mendirikan yayasan ini? Ini pada dasarnya kegundaan hati kami. Kalau bahasa anak-anak sekarang galau kami, Bunda. Kami dihadapkan 2 pilihan, Bunda. Pertama, setelah kami selesai kuliah ini, kami balik ke Nias atau kami kontribusi untuk Nias. Itu yang membuat kami galau tuh. Kalau kami balik ke Nias, berarti otomatis membuat yayasan semua itu akan tersandar.
Karena tantangan kita bukan lagi internal kita orang-orang muslim, tapi eksternal kita. Nah akhirnya kita munculkan ide lah, jangan deh kita balik ke sana. Bagaimana kalau anak-anak yang di sana, yang berpotensi, yang mau sesuai dengan aturan kita kader, kita bawa ke sini. Kira-kira masuk akal nih. Daripada kita bergerak cuma satu orang balik ke sana, lebih baik kita ambil untuk menggerakkan ribuan orang. Kan begitu Bunda. Jadi setidaknya kami, kalau hari ini masing-masing ini kami membawa anak 4 orang, bisa aja anak ini nanti balik ke Nias bisa membawa 1000 orang. Jadi MLM yang halal kali ini. MLM yang halal kali ini ya. Berestafet Ya berestafet. Dan saya yakin Bunda, ada satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya nanti orang yang tidak mengamalkan ilmunya dan pelit terhadap ilmu itu Allah jadikan rantai, kemudian dicelupkan di neraka, diangkat dengan penuh bara api, kemudian dililit di leher pada pemilik. Kira-kira gimana Bunda? Itu yang membuat kami akhirnya alhamdulillah satu fikrah, satu pemikiran, udah bismillah, masalah makan nanti, masalah semuanya nanti Allah ridho. Ya, kita udah siap dengan segala kondisi. Apalagi kami Bunda, kami merantau di sini, beliau ini kan mantan Kristen ya. Kalau Bunda tahu ceritanya ini sempat hampir mati di kayu salib. Hanya gara-gara Islam. Dia ini Islam militansi, harusnya balik ke Nias itu jangan nunjukin Islamnya. Ini mau saya Islam mau ngapain? Disalib Bunda. Kayak Umar bin Khattab. Betul Bunda. Masuk akal sih, karena memang karakternya kan keras. Memang ya. Jadi ada nilai tersendiri bagi kami. Makanya ketika kami ingin merealisasi ini, apa sih yang akan kita lakukan? Kami riset. Kami coba melakukan. Sebelumnya juga kami ini santri dari, kalau kenal Ustadz Nababan, Ustadz Camrul. Orang ibu ini pernah ke sana dulu. Oh gitu. Saya kenal sama Dede ini, saya sering ke sana. Nah dia ini adalah generasi kedua saja. Iya, Kalau nggak salah saya generasi keempat dari santri beliau. Dan alhamdulillah generasi kami ini udah berhasil rata-rata. Dan setelah itu kami bisa kemudian mendirikan yayasan ini. Itu ya peduli yatim mualaf ya, peduli mualaf yatim dan duafa. 3 komponen ini Bunda yang tidak bisa dilepaskan dari Nias ini. Nah saya sendiri ketika datang ke sini, satu saya adalah yatim. Alhamdulillah beliau bawa. Saya masih remaja. Dan kemudian mualaf, ada teman kami yayasan pengurus juga saat ini namanya Azam, itu mualaf dibawa ke sini. Ada satu lagi namanya Duafa, si namanya Taslim sekarang udah pada nikah, semuanya udah pada nikah nih. Tapi bukan yayasan sekarang, tapi dia udah pindah sana. Dia di Cijantung kalau misalnya. Iya. Tinggal. Itu. Jadi dari ini beliau itu termotivasi dari 3 kalimat. Jadi itu yang memberatkan kami. Sebenarnya kami itu bukan pulang, nggak pulang ke Nias, tidak. Pengen ya pulang. Pengen banget Bunda. Kami ingin merealisasi dakwah. Bahkan kami sering disindir teman-teman. Kenakan di Jakarta ya katanya. Kenakan di Jakarta ya. Udah dapat uang di sana. Iya, udah dapat uang di sana. Sampai kalau khutbah sampai dihitung-hitung. Alhamdulillah kami ini khutbah. Saya sering di Asyifa khutbah. Kemudian Ramadan kemarin saya pernah isi tarawih. Ya, atas jasa beliau juga. Dihubungkan saya di sana, alhamdulillah dipercaya. Jadi Bunda, itulah yang melatar belakangi kenapa kami membuat yayasan ini. Padahal seharusnya kami nggak mau capek. Saya udah nikah, istri saya orang Sunda. Jadi saya orang Nias, istri saya Sunda. Ketemu di Belangan, kata orang Melayu kan. Asam di gunung, garam di laut, ketemu di sini. Harusnya saya udah nggak mikirin anak orang. Tapi istri saya militansi ternyata juga. Dia nanya, abang udah kuliah, abang beasiswa. Kemudian kan ada tanda tangan itu. Kira-kira bagaimana realisasi abang? Ingat saya. Alhamdulillah Allah izinkan saya Bunda membaca kalimat itu yang membuat saya motivasi. Ternyata beliau gaya sama. Ada 5 orang kita yayasan
staf di sini, bahkan founder malah sebenarnya tepatnya founder daripada pemilik yayasan PMYD Yayasan itu hanya atas nama kami saja. Yang aslinya adalah milik umat. Bahkan di yayasan kami ini kami tidak mendapatkan apa-apa. Yang kami mau adalah cuma satu, bagaimana anak ini benar-benar realisasi apa yang kami pikirkan terrealisasi dengan sikap dan perbuatan. Saya sendiri pengawas di sini, kedua ketua media. Saya megang website, saya bangun website dakwah PMJD itu saya yang buat itu. Kemudian karena di background IT saya tinggi, terus lumayan gitu. Jadi saya juga pengajar, saya fikih ibadah sama mereka dan dua sirah nabawiyah. Jadi gitu Bunda. Jadi kenapa kami sibuk memikirkan ini cuma satu. Kami khawatir pada agama kami di sana. Kami ada rasa kegundahan tersendiri Bunda ketika teman-teman nyindir-nyindir. Padahal kalau kita hitung-hitung ya, kalau kita mau hitung-hitungan secara kalkulasi ya, apa sih yang mereka buat dan apa yang kami buat? Kan itu yang merekam itu kan track record. Kalau track record ini sudah jelas, yayasan PMJD sudah jelas. Minimal 4 orang yang jelas ada di yayasan dan ada sekitar 20-an lebih di pesantren. Nanti kalau Ramadan balik ke sini, makanya ada namanya kalau donasi base camp. Donasi base camp itu bukan untuk anak ini dulu, tapi untuk anak-anak yang ada di Jabodetabek ini yang kita masuk. Kalau Ramadan balik ke sini ya. Iya. Kan tanggung jawab. Jadi dari mana makannya coba? Iya, buka sahur ya. Iya, sahurnya aduh sebulanan di sini. Bahkan ada yang 2 bulan. Sampai begitu Bunda. Nah, liburan nggak? Hah? Kalau liburan Liburan juga pulang. Jadi ada 20 anak. Iya. Jumlahnya sekitar 36 sih sebenarnya kalau kita hitung untuk seluruhnya. Kalau sekitar 36 lebih saya. sama Yang ada di dadinya, sama dai. Karena ada yang di Medan. Itu Bunda. Nah akhirnya ada anak ini kita secara tidak langsung alihkan fungsi. Itu jadi tempat tidur mereka dan menjadi tempat belajar mereka. Hanya rasa kegundahan aja sih Dan sebenarnya. menambah keyakinan para donatur bahwa ini jangan ada kalimat harus ada antara tempat. ada dan tiada tadi. Betul Bunda. Dan kami terselamatkan juga bisa diukur kami ini guru semuanya. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah Allah percayakan kami untuk dititip rezeki dari situ, sehingga kami tidak punya mindset bagaimana sih untuk. Jadi Bunda, saya bukan menyinggung apa-apa ini pada dasarnya, tapi itu realitas yang perlu saya sampaikan, bahwasanya anak-anak ini adalah hasil pemikiran bersama, dan kemudian hadirnya mereka ini juga hasil donatur bersama. Kami nggak punya uang Bunda. Berapa sih harga? Maaf gaji kami itu Bunda berapa sih? Kami nggak punya uang. Tapi anak-anak ini milik Bunda. Anak-anak ini kami hibahkan untuk Allah. Diri kami juga kami hibahkan. Makanya saya sendiri saya bilang ke istri saya waktu dia sampaikan, "Abang, kau nggak mikir untuk buat yayasan?" Itu pertama udah lama tuh sebelum datang adanya anak-anak ini. Sebelum ada yayasan komunitas ini. Iya juga ya saya bilang. Loh kamu ini bukan orang nias loh. Saya bilang kok repot amat sih. Ya nggak apa-apa minimal saya dapat itu, dapat pahala. Mindsetnya udah jauh Bunda. Ya Allah saya sendiri bingung. Saya ya Allah sekolah di sekolah agama kok nggak nyampe ke sana. Secara tidak langsung Allah sindir saya gitu. Kenapa? Di sisi lain yang kedua saya ini merantau di sini tidak ada orang tua, tidak ada saudara, hidup dengan izin Allah. Kuliah tanpa dibiayai orang tua, berdiri di atas sendiri, nikah juga di atas sendiri, tanpa ada yang bantu. Kecuali beliau waktu saya nikah beliau yang lama ini. Alhamdulillah pakai nama beliau kan lumayan besar ya, masya Allah. Alhamdulillah. Beliau terkenal, saya ikut terkenal. Jadi begitu Bunda. Akhirnya iya ya, kita ini selama berada di sini, saya sejak 2011 Bunda di sini. Ada sekitar 10-11 tahun ya. Terasa. Iya, kita terlalu enak di rantau ini gitu. Ayolah kita berjuang di jalan Allah. Insya Allah Allah yang maha kaya, Allah yang kasih makan. Buktinya saya hampir mati. Saya di Sari Asi itu hampir mati saya gara-gara lambung. Tapi Allah hidupkan saya sampai saat ini. Akhirnya bulatkan tekad
kuatkan hati, pasang strategi. Anak-anak ini yang baju putih ini semua, mereka ini adalah ini asli yayasan kita, anak yayasan. Kalau yang lain binaan. Kalau ini binaan TPK Yang ada di sekitar sini berarti. Nah, anak-anak binaan ini kenapa bisa ada begini, Bunda? Itu apa ya saja? Rasa kan dulu, maaf saya tidak terlalu bisa. Ini kan ada TPK-nya, tapi nggak asli. Iya. Nah, sementara kami, beliau guru Quran, saya guru Quran. Di sana guru Quran, ada Ustadz Anas, kemudian di Azam guru Quran. Ya, itu gara-gara itu ya apa kontribusi. Nah, katanya nias, emang cuma nias aja yang diperdulikan. Itu yang mengganti Orang sekitar gimana? sekitar gitu kan ya. Nah, akhirnya ayo kita buat Tanggung TPK. jawab. Betul, Bunda, tanggung jawab itu. Rasa kepedulian lingkungan. Yang kedua, beliau ini bosan lihat anak-anak itu main bola terus itu. Depan itu teman-teman. Yang ketiga, main game terus di depan saya. Udah azan, nggak ada perhatian. Akhirnya, udah beliau sampaikan, kita realisasi. Kan saya yakin nih, sebuah perbuatan yang baik itu akan beranak terus dengan kebaikan. Mulai dari komunitas, kemudian jadi yayasan, kemudian berkembang ke TPK, sekarang berkembang ada realisasi anak. Ini yang kemudian pengalaman itu ada 5. Masya Allah, saya sendiri nggak nyampe. Kalau saya hitung-hitung, apa sih yang udah saya buat nih di muka bumi Allah nih? Apa sih yang sudah apa ya? Ini kan bagi kami ini, Bunda, ini penghargaan besar loh anak-anak ini. Apa yang telah kami buat, sebuah perbuatan yang diijabah Allah. Rasanya enggak, rasanya dosa terus sih. Tapi Allah tahu, ketika hati bersatu, pikiran bersatu, di semua dilandasi oleh karena lillahi ta'ala, maka kita ada selesai. Satu hal pembahasan kami yang paling urgen saat itu adalah, Ustadz, kalau ada yayasan kita, kemudian ada nanti santri kita, makan anak-anak bagaimana? Itu kita hitung deh gaji kita, aneh gitu. Pikiran manusia, Bunda. Itu jadi kita matematika manusia. Ternyata saya istighfar. Di luar apa sih? Di luar matematikanya Allah yang jalan. Ya Allah, saya minta ampun kalau Allah, saya minta ampun. Khusus. Sampai saya angkat tangan, ya Allah, minta ampun. Bahkan lebih gitu ya. Saya lupa ketika saya berada di sini, saya bisa hidup di sini tanpa ada orang tua, tanpa ada jaminan apa-apa, saya bisa kuliah di sini. Alhamdulillah nih, saya lagi lanjut S2 nih, beasiswa lagi. Ya, jadi ini semua saya nggak pernah bayar. Mengalir. Itu semua karena Allah. Saya lupa saat itu. Akhirnya saya minta ampun ke Allah. Saya nangis di tengah malam. Ya Allah, saya tarik kata-kata saya. Saya hanya punya pikiran sebagai manusia. Tolong ampun. Jangan hukum saya dengan kekurangan dan kesalahan saya. Dan ternyata, Bunda, Allah jabah doa-doa kita semua. Dan Allah tunjukkan ternyata banyak orang baik di muka bumi ini. Mulai dari keberangkatan mereka, kemudian kehadiran mereka, belajar mereka. Nanti kita kalau seandainya Bunda, andai katanya, saya bukan andai kata Bunda nggak percaya, kita akan lakukan hitung-hitungan kok, pasti realistis. Berapa Bunda kasih, begitu asli. Saya bisa bertanggung jawab, karena saya pantau terus. Kalau saya kan detail ya kalau sama beliau, makanya beliau kesal terus sama saya. Sampai di ATM aja itu sampai dia marah. Nanti dulu sabarlah, ini banyak pekerjaan. Ya sabar. Tapi jangan lupa ada kepercayaan dari nama yayasan PNI. Sadar. Akhirnya percepat. Tapi alhamdulillah, itulah buah dari pikiran ini, Bunda. Kenapa kami capek memikirkan ini dan menghibahkan diri ini, bukan capek secara manusia, tapi kami mau mencapaikan diri untuk agama. Karena kami mau melihat, kalau kami nggak capek hari ini, kalau kami nggak mau merasa susah hari ini, jangan-jangan daerah saya tidak ada agama Islam lagi. Jangan-jangan daerah saya di Nias itu sudah tidak ada ruang untuk berdakwah. Hanya cerita. Dan itu sudah benar. Di Cordova itu jelas, di Andalusia itu sudah jelas. Jadi Bunda, inilah seringkasnya, sekelumit dan ringkas daripada cerita di balik ini. Kenapa sih sebenarnya Yayasan PNI Nias ini muncul, kemudian bagaimana perjuangannya. Insya Allah, saya ingatkan Bunda, kami ini hanya pengurus. Kami ini hanya sebagai ibarat jabatan, pelayan.
Jadi jembatan ini penghubung antar. Betul benar. katanya. Penghubung amal. Yang meninggal Almarhum. Osman ya Iya, almarhum. pasti. Masya Allah. Pengen banget loh kita yayasan pengen ketemu sama beliau, tapi Allah ridho lebih sayang sama beliau. Hanya kami hanya sebagai pengarah dari apa yang sudah disampaikan, insya Allah kalau seandainya ada yang mau audit dengan apa yang sudah dikasih, kami siap. Kalau ibu-ibu sih Masya Allah. Kita kan kalau udah ngasih udah nutup mata Ustaz. Menurut kami begini Pak Ustadz, bukannya kita nggak percaya, bukannya kita ini, karena itu sebagai bentuk tanggung jawab beliau ya sebagai pengurus. Tanggung jawabannya ke jemaah yang lain gitu. Kalau kita insya Allah ya, walaupun jemaah pun insya Allah itu percaya gitu loh. Tapi kalau dengan begini kan lebih gitu loh. Lebih loh, ini ada buktinya loh kayak gitu loh. Ini dia rupanya. Makanya sebenarnya salah satu yang menjadi kan sebenarnya untuk mengambil anak-anak itu ada kode etik yang kita buat pada dasarnya. Mulai dari sikapnya bagaimana. Nah, yang menjadi catatan penting dalam masalah donatur ini, Bunda, kami punya komitmen itu. Kami bagaimana sih yang donatur itu mengawal yayasan kita biar benar-benar kepercayaan itu bukan lagi hanya ada di saat mereka datang, hanya ada di saat mereka, tapi mereka pun sudah tinggalkan itu, bagaimana pun bisa mereka merawat. Makanya kalau seandainya ada yang audit pun, insya Allah kita siap. Kenapa? Itu bukan karena apa-apa, Bunda. Itu karena uang ini kan panas ya. Uang ini panas, Bunda. Makanya kenapa saya buru-buru rekening yayasan PMYD Nias itu harus muncul, harus ada, biar tidak bisa keluar masuk sembarangan. Dan orang lihat, bahkan penipu lagi marak-maraknya nih. Ini di yayasan kita ini pun ada banyak ngaku-ngaku dari transfer uang, padahal 11 juta. 11 juta. Ya. Saya bisa besar. Kemarin akhirnya saya bilang, Salah tekan angka. saya tekan angka. Nah, akhirnya saya bilang, Ada tuh ya. Kalau bisa penipuan. Penipuan banyak, Bu. Berani. akhirnya saya giniin, Bunda. Pak, kita semuanya orang terpelajar. Uang keluar masuk, outcome dengan income itu tercatat dengan rapi. Bahkan membeli satu, kalaupun bisa dibeli debu, itu bisa saya beli. Keluar berapa harganya itu data. Bapak lihat, atau enggak sini? Katanya udah transfer uang. Yayasan kami jelas, datang kami tunggu sekarang. Atau kapan hari Minggu silakan. Langsung diblokir saya. Berarti Dia penipu. Ya, Jadi sering. karena saya bilang biasanya donatur ngasih itu tidak akan nelpon, paling cuma konfirmasi. Nah itu aja sekelumit daripada kisah Yayasan PMYD Nias ini, Bunda. Insya Allah ini adalah bentuk komitmen kami dan bagian daripada realisasi dari harta-harta Bunda yang kasih. Insya Allah ini akan menjadi catatan amal. Karena ini awal datangnya dari Nias. Perdana datang di sini, bacaannya hancur. Tapi dengan izin Allah sudah 1 juz dalam 4 Allahu Akbar. Allah. Saja dari saya, Bunda ya. Mohon maaf kalau ada kalimat yang salah, panjang lebar. Anak-anak agak merapat ke depan ya, Ustaz memperkenalkan. Berikan ruang bagi saya untuk Ya, sini. dimaafkan. Bang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aman. Assalamualaikum Sukses. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz Amrun sudah memberikan pemaparan tentang Yayasan PMYD Nias. Istilah PMYD Nias ya kurang lebih seperti itu. Nanti ibu-ibu mau lebih detail lagi penjelasan ada nanti di YouTube kita ya. Yang saya jelaskan di sana tentang programnya apa saja. Silakan nanti di apa ya, ada linknya kan Bu Kopset yang di-share di grup. Silakan pelajari sana PMYD Nias lengkap sudah saya jelaskan dengan detail. Nah nanti insya Allah akan lebih memberikan kita lagi apa pemahaman terbaru ya buat teman-teman. Nah ibu-ibu tadi saya belum perkenalkan anak-anak Yayasan PMYD Nias ya, tadi sudah diungkapkan oleh Ustadz Amrun ya, kita di sini itu yang sudah klop bersama dengan dai-nya ya, bersama dai itu semuanya ada 31 orang ya, 31 orang tadi ya hampir 36
ya udah pada ada yang udah tempat kuliah, ya kita nggak catat lagi, udah selesai, udah kita tiadakan, bahkan lebih, malah lebih. Nah, yang ada ini saat ini saya sebutkan secara rinci ya. Yang ada di kita di base camp atau asrama perdana Yayasan PMB Nias, insya Allah kita akan kunjungi sebentar lagi. Ada 4 orang. Pertama 7 tangan, ada Muhammad Nurzaika, katakan ya, dari kelas 7 MTS sama semuanya di Al-Kautsar. Kemudian sebelah kanan saya ada Adi Marwan Zaluk, ya semuanya marga Nias, ya, sama kelas 7 MTS. Kemudian tadi ada Evan Azman Tanjung, ya, dan terakhir yang maju putih di sana ada Arif Saputra Zai. Tadinya ada 5 yang namanya Randy, tapi sudah kita kembalikan ke orang tua mereka karena tidak mau ikut aturan. Tidak mau ikut aturan, ya, dan kita capek, kita kembalikan aja, kayaknya nggak bisa dibina, ya. Kalau dibinasakan kan nggak mungkin, ya. Nah, tadi kata Ustaz Amrul sebagai realisasi untuk kepedulian terhadap lingkungan, ya kita juga memiliki anak-anak TPK. Tadi kita anak TPK itu ada sejumlah 13 orang. Yang kita rangkul anak-anak yang main bola di sini. Yang di masjid tetap ada di masjid, tapi mereka tidak berani, seperti kata Ustaz Amrul tadi. Jadi efektivitasnya itu tidak ada. Sehingga sempat ada kecemasan dengan DKM-nya. Ustaz, kenapa sih harus seperti itu? Kan udah ada. Benar, sudah ada. Saya tanya sekarang, Bapak sebagai ketua DKM dan ketua TPK sana, dan saya datang ketua TPK ini, sudahkah Anda mengambil tangan anak yang ada di lapangan lalu suruh ngaji? Tidak ada kan sama sekali, tidak ada. Dan saya berusaha diri saya sebagai orang paham agama, saya tarik tangan anak itu, saya belajar ngaji. Ini kami lakukan. Maka harapan saya Anda jangan halang-halangi, ya, dakwah kami. Nah, seperti alhamdulillah ini yang pertama Ananda Adit, ya, ada angkat tangan, ya, ini di samping asrama yang sudah kita kontrakkan, depannya Ananda Rizky, ya nak, ya. Kemudian ada Ananda Radit tapi nggak datang. Itu lagi main bola tadi. Lagi main bola depan tuh. Nah, tuh. Kemudian ada sebelahnya ada Ananda Abdurrahman Rashid lah, ya. Ya, angkat tangan Rashid. Oh, si ganteng. Kemudian terakhir ada Ananda Amar. Amar, ada Amar. Waduh, asik main. Nah, ini yang tinggal di kita yang belajar di TPK kita tinggal segitu, yang lainnya kembali pada habitatnya lagi. Ya, ada yang hanya bertahan sampai 5 bulan, ada yang bertahan masa cuma 1-2 bulan. Ya, jadi seleksi alam. Jadi ternyata nggak mau dia disuruh ngaji, ya. Nah, sebenarnya pingin bebas gitu, ya. Udah terserah. Yang penting kita iya. Pertama-tama itu habis asar. Karena ketua TPK kita ini Ustadz Azam Abdullah sebagai bendahara kita di sini dan dia ketua TPK, maka dia bilang saya nggak ada waktu Ustadz, saya ada waktu cuma malam. Ya silakan. Yang penting anak-anak terus terbina. Ya begitu Bunda. Kemudian ada anak binaan kita Yayasan PMB Nias yang selama ini sudah kita kasih mereka santunan sama mereka. Ya, yang pertama ada di belakang ada Ananda Salwa, ya Dek, Salwa Sifa Salwa. Sifa Salwa ini 2 kali ditinggal oleh ayah. Maka itu bagikan adik saya kandung. Akan saya dari dulu ketika saya kenal emaknya, maka saya pun bagaimana cara untuk menyelamatkan dia sampai dia bisa kuliah. Seperti beban moral bagi saya. Dan saya bersepakat sama istri. Begitu 2 kali ditinggal sama ayah. Nah ini akhirnya bisa kita tarik ke Yayasan PMD sudah biaya kita bantu, ya, kebutuhannya seperti begitu. Anak-anak yang saya bina dari Yayasan PMD di PMD Indonesia ini, pertama ini seorang mu'allaf
Aisyah Yawa yang kita titipkan di pondok pesantren An-Naba, Ustaz Nababa. Jadi seluruh anak Nias yang ada di An-Naba itu kami menitipkannya. Kemudian yang kedua adalah Fitri Safitri Giawa. Ini bapaknya mualaf, ini mujahid dakwah di Pulau Nias. Bapaknya ini termasuk dai Yayasan PMD Nias di daerah Nias Selatan. Kemudian sebelah ini bukan Ananda, tapi adik saya yang paling bontok. Ya, bukan cuma-cuma ya, tapi asli. Ada saya nomor 7. Setelah dia masuk Islam 2014 yang lalu bersama ayah saya dan keponakan saya. Nah, saya bawa ke sini dia untuk belajar agama. Nah, ini udah sekarang udah pada kuliah nih. Sakinah udah kelas semester berapa, Dek? Semester 6. Sakinah. Semester 6 kamu? 3 baru kemarin. Baru selesai dari karantina kan? Oh iya, ini Karantina Quran. kemudian si Fitri semester 5 ini ya. Luar biasa. Kamu Aisyah? Semester 2. Ada satu lagi orang Nias namanya Ernika. Kita juga titip di pesantren Putri An-Naba. Lagi lomba, Sat. Iya, alhamdulillah semuanya yang sudah kita titipkan ini bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng begitu. Ya seperti tadi ya. Ya, alhamdulillah pada hafiz Quran, ada hafal. Sudah terjauh, saya kenal sama anak-anak. Oh gitu. Iya, udah sering ada anak-anak. Iya, adik saya sudah berapa dek hafalnya? 6 juz. Fitri berapa, Fit? 6 sama. Ini Aisyah 2 ya, ini lambat ya. Loading ininya kali agak lama ya. di luar. Ya. Nah, adapun selebihnya mereka yang tinggal di Pulau Nias. Ada di Depok, di pondok pesantren Baitul Quran. Di sana ada 5 orang anak Nias yang kita titip. Dan itu terus kita kasih support. Ya, dulu waktu lancar masuk donasi dari para donatur sebelum Covid ya, lumayan kasih per anak itu 200.000. Ketika Covid sudah membara, maka berkuranglah dana tersebut menjadi 100.000. Nggak apa-apa, karena udah ada anak-anak yang di asrama. Kemudian ada di Bekasi di pesantren Al-Itqan. Kemudian satu lagi nama pesantren saya lupa. Ada 3 orang di sana. Ya, kemudian ada di Markas Hadis. bukan Ustaz, bukan. Ustaz gitu. Bukan, ada satu lagi Al-Itqan itu. Ini yang di BSD ini Markas Hadis. Oh, Markas Hadis. Markas Hadis ada di situ, kita titip 2 orang. Nah, kemudian ada di Solo. Adik kamu kan? Ya, itu adikmu sama si Nurdin. Adik. Udah jadi SMA. Jadi SMA. Kemudian ada di Solo, ya. Menyebar. Iya, sebelumnya di Nias, dan Nias itu ada koordinator kita. Sana ada dai kita. Yang dai-nya itu adalah mengajarkan namanya TPQ. Karena ketika TPQ itu TPQ itu berdiri, itu bagian daripada Yayasan PMD Nias. Jadi adanya Yayasan PMD Nias, maka diberikan satu pembuktian harus buat TPQ. Akhirnya saya juga berpikir seperti yang saya menurut tadi. Duitnya dari mana lagi ya saya dapat hari ini? Lucu, semangat Tapi ngalir aja. Masya Allah, benar. Ngalir aja itu duit. Alhamdulillah ya, terbayar gaji. Walaupun dari yayasan ngasih mereka itu ada yang 250, ada yang 300 kita kasih. Tapi mereka udah semangat di daerah itu segitu. Nah, sementara anak-anak binaan itu kita kasih ada 6 orang, ada 7 orang ya kita kasih dari 200 tadi menjadi 150 kalau di daerah. Udah deh saya bilang. Nah, itulah yang bisa kami perbuat Bu Kopsah, Bu RW dan Beli dan lain-lain. Ada jadi TPQ kita itu sebenarnya 2, Bunda. Ya 2. Jadi satu di awalnya Nias. itu di Nias. Pertama namanya TPQ An-Najmu. Jadi setelah di sana kita lihat anaknya ikut lomba menang terus. Di sini juga ada mulai rasa iri. Kita di guru Quran loh, saya bilang gitu. Masa nggak bisa? Maka akhirnya ada TPQ Yayasan PMI di Nias. Jadi
ya nggak apa-apa juga iri kebaikan ya. Iya, kami boleh. Hukumnya boleh. Iri kebaikan boleh ya. Itu berkembang. Jadi anak-anak baik pada anak-anak yang di asrama tadinya kita bawa ini mereka juga bahkan satu ini bisa baca Quran. Ini bisa Iqra dari Iqra ya. Ini dari Iqra. Sekarang udah sampai Al-Bayyinah. Ini dari Iqra juga. Sekarang udah Al-Quran ada masuk ya. Udah jago udah. Sama ini. Jadi itulah alhamdulillah yang bisa kita buat, mudah-mudahan semuanya. Dan alhamdulillah selama ini yang makan kebutuhan anak-anak dan biaya sekolah itu kan dari SPP Medenias ya. SPP mereka, kemudian apalagi waktu ya kami sempat pusing gitu uang masuknya sekolah itu uang masuk waktu sekolah itu kan bayar ya 100 juta ongkos mereka dari Pulau Nias itu makanya bilang Ustaz Amrul tadi dan mana semuanya uangnya tuh hitung-hitungan manusia Bu. nah kita berdoa kepada Allah. Allah yang punya, bukan kita. Umat yang punya. Allah akan jalankan itu. Tapi ya Allah ya enggak diam dan tidak membiarkan suatu perjuangan. Dan saya semakin yakin, kita semakin yakin itu Allah bersama kita insyaallah. Termasuk ibu-ibu jamaah majelis taklim Al-Ikhlas. Tepuk tangan pada Ikhlas. Kita bertemu. Jazakumullah khairan katsiran wa ahsanul jazaa ala husnil ihtimamikum bi hudurikum kunna bi hadhihi al-muassasah PM Medenias. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada ibu-ibu semuanya atas kehadirannya di kediaman kami ini di Yayasan PM Medenias. Itu saja. Wa minkum, mudah-mudahan semuanya ibu dari kami ya. Bila ada yang mau disampaikan, ada lagi? Cukup Ustaz. Cukup, Mari kita ya? mau foto bersama aja Iya, ya. foto bersama aja. Enggak apa-apa ada ini. Asal juga ya. Asal Iya, kita mau asal. langsung pamit kalau foto. Tapi kita kunjung sana dulu sebentar. Dekat ya, Ustaz, ya? Dekat, Jalan cuma aja. jalan aja dekat ya. Foto dulu apa kesana dulu? Foto dulu aja. Iya, foto dulu aja. Baik, kita tutup ya. Kita Iya. tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan syakirin, alhamdulillahi ni'amahu wa yukafiru mazida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya rabbana wa lakal hamd. Lakal syukur. إنك تعلم ما اشتغلنا بهذا المكان بهذا البيت بهذه المؤسسات النبي المدينة العالمين قد جاءتهن هذه الأمهات من مسجد الإخلاص في مدافع يا رب العالمين ليزرنا هنا في هذه المؤسستنا ليرونا هنا يا رب العالمين هؤلاء طلابنا وهؤلاء طالباتنا بهذه المؤسسة يا رب العالمين. Engkau tahu ya Allah, dengan kami berkumpul di sini untuk muwajah, untuk bersilaturahmi, untuk semakin mendekatkan persaudaraan saudara kami dengan hadirnya kunjungan dari ibu-ibu majelis taklim Masjid Al-Ikhlas dan Rabbul Alamin. Tentunya ya Allah, dengan karena mereka ya Allah, berkahilah ya Allah setiap gerakan langkah mereka dari sana. Jadikanlah pahala bagi mereka ya Allah sebagaimana yang telah Engkau ya Allah katakan, yang telah dikatakan Rasulullah SAW sampai menyambut silaturahmi, dan saya Allah akan menghentikan kebaikan-kebaikan kepada yang berlipat ganda. Allah akan memudahkan segala urusannya. Ya Rabb, anugerahkan kepada mereka, kepada ibu majelis taklim ini. Mereka telah cukup banyak berkontribusi untuk yayasan ini, termasuk dengan sembako yang mereka bawakan saat ini. Ya Allah, berkah ya Allah bagi mereka dan juga bagi kami di Yayasan PM Medenias ini atas apa yang sudah mereka titipkan kepada kami ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Mujib Salim, berkahilah pertemuan ini, jadikanlah pertemuan ini yang menjadi saksi
bagi kami nanti di yaumil akhirat, yang Engkau pertemukan kami semuanya ya Allah dalam surga-Mu ya Rabbal Alamin. Jadikan semua apa yang sudah kami perbuat Engkau ridhoi, Engkau cintai, dan Engkau anugerahkan pahala kepada kami ya Allah. Jadikanlah kedatangan ibu-ibu majelis taklim dari Masjid Al-Ikhlas ini ya Rabbal Alamin menjadi sebuah ya Allah pemacu hati untuk membangkitkan hati-hati para donatur-donatur kami yang lain untuk dapat bisa berkunjung dan berkontribusi dan semakin perhatian terhadap gerakan yayasan PMI Nias ini ya Rabbal Alamin. Kami tidak memiliki kekuatan ya Allah kecuali dari Engkau yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami yakin bahwa Engkau tidak diam, Engkau tidak membiarkan saat pergerakan dakwah ini. Engkau tentu meridhoi dan mencukupi segala kekurangan kami ya Rabbal Alamin. Maka dengan demikian ya Allah, apabila ada kesalahan kami dalam pertemuan kami ini, kami mohon ampunan ya Allah, dan bimbinglah kami semuanya dan berkahi kami semuanya, dan Engkau jadikanlah sebuah pertemuan yang penuh keberkahan, yang penuh ketakwaan ya Rabbal Alamin. Saya Engkau berikan keselamatan buat ibu-ibu majelis taklim ini dan mencari ikhlas untuk pulang ke rumah mereka dengan masing-masing dan penuh keselamatan dan penuh keberkahan. Begitu juga kami yang tertinggal di sini ya Rabbal Alamin. Engkau laburkan kebaikan semua kepada kami ya Dzul Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.